Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di petang yang mulia hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan nikmat walafiat kepada kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat sehingga dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini untuk menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Para jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Setelah di pertemuan sebelumnya kita masih berada di bab yang pertama, bab ke-1, yaitu tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Ayat demi ayat sudah kita lalui, dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah kita lalui, yang mana semua ayat dan hadis itu tentu mengarah dan perintah agar kita memperkuat kedudukan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berikrar la ilaha illallah, namun hanya sedikit dari kita yang faham tentang hakikat tauhid tadi. Tauhid kita hanya sebatas mengimani ada dalam kolbun hati kita, tapi kita tidak pernah sampai mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini harus yang kita fahami betul para jamaah sekalian, bahwa makna la ilaha illallah itu bukan sebatas tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadai dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rencana malam hari ini akan masuk bab kedua, tapi masih ada satu ayat lagi yang perlu kita kaji di bab yang pertama ini, tentang tauhid, hakikat tauhid dan kedudukannya. Ini terdapat dalam surat Al-An'am, ini surat yang ke-6, ayat 151 dan 152. Dalam ayat ini tentunya nanti kita akan lihat bagaimana pesan atau wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini adalah tangkisan atau tepisan untuk kita sebagai umat Muhammad ini yang harus memegang teguh tentang kedudukan tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awwaladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulu nafsatal lati haramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'alakum taqilun. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, yaitu yang pertama, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, hendaklah seseorang itu juga senantiasa berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ini juga sudah pernah kita lalui, pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah wala taqtulu awwaladakum min imlaq, serta janganlah seseorang itu membunuh anak-anak mereka
Karena apa? Min imlak, karena takut miskin. Nah, ini juga menyangkut masalah ketauhidan. Kemudian yang selanjutnya adalah nahnu narzukukum wa iyyahum wala taqrabu fawahisyata ma dhahara minha wa ma baton. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian, ya, dan juga kepada anak-anak mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apa makna dari ini, ma'asyiral muslimin? Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh penulis di sini, bahwa sejatinya apa yang terkandung dalam ayat ini adalah cangkupan secara sempurna, kata para ulama, bahwa wasiat Nabi SAW itu perihal ketauhidan itu tidak main-main. Yang pertama jelas dalam ayat ini, itu yang pertama agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini mutlak para jemaah sekalian. Ini adalah bahasan kita hari ini dan seterusnya, bahwa tauhid itu bagaimana seseorang itu mengimplementasikan makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah mewasiatkan kepada kita agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik. Ini juga sudah pernah kita kaji sebelumnya. Selama keduanya tidak memaksa kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya di pertemuan sebelumnya sudah nyampaikan, taat wajib pada orang tua itu, berbakti itu adalah anjuran, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejauh apa bentuk taat dan kepatuhan kita, berbaktinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, apakah boleh sampai harus melakukan, ya, mengikuti apa maunya orang tua sekalipun harus berkezaliman? Ternyata tidak seperti itu. Saya sudah sebutkan ayatnya di dalam surat Luqman di ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bihi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka kita tidak boleh mengikuti kedua orang tua kita. Ini yang sering sekali para jemaah sekalian disalahfahami di tengah-tengah kita, bahwa kalau kita berbakti pada orang tua ya sudah mutlak gitu ya. Saya sering bahasakan taat itu ada dua, ya. Taat yang wajib yaitu ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul, dan taat kepada Rasulnya. Ini dua taat yang punya kedudukan mutlak. Tidak boleh ada toleransi di antara dua ini. Wa ulil amri minkum, kemudian dilanjutkan oleh ayat itu, dan juga kepada ulil amri, para pemimpin-pemimpin kita yang sifatnya jelas dia adalah makhluk. Apakah boleh kita taat secara mutlak? Maka jawabannya tidak. Kita harus ingat para jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk itu kalau harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi sekalipun orang tua kita kalau dia mengajarkan tentang suatu keburukan, bahkan sampai menyimpang, wa na'udzubillah, sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini juga dikatakan janganlah kita, ya, membunuh anak-anak kandung kita dikarenakan keadaan miskin. Maaf Pak ya, ini ayat ini turun sebetulnya. Ini bagaimana Nabi SAW itu ketika beliau berdakwah itu, kemudian pada masa jahiliyah juhala pada saat itu, kaum Quraisy, ya, orang-orang musyrikin pada saat itu, mereka banyak bisikan-bisikan syaitan. Kalau kalian punya anak, kalau kalian punya banyak anak, kalian pasti akan miskin nantinya. Kan begitu. Kalian kalau punya banyak anak itu otomatis kalian akan ngasih banyak makan, ya, banyak pengeluaran untuk apa? Kalau di era sekarang mungkin memberikan susu, kan gitu ya, tempat tinggal yang layak. Dan ini ternyata sudah terjadi 1400 tahun yang lalu, bahwa orang-orang itu, para jamaah sekalian, orang-orang Quraisy itu, mereka takut miskin sehingga mereka banyak dari golongan mereka itu membunuh anak-anak mereka sendiri. Makanya sampai Allah turunkan salah satu ayatnya di dalam surat Al-Luqman juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian itu takut miskin karena, ya, adanya anak-anak kalian. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kalaupun kita punya anak, para jamaah sekalian,
punya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa semua rezeki yang Allah berikan itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam salah satu ayat dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi rizqaha Allahu yarzuqukum. Coba kalian perhatikan tuh, binatang-binatang yang ada di luar sana, kucing yang enggak tahu hidupnya di mana, tinggalnya di mana, tapi diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian hidup, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Ini tauhid para jamaah sekalian. Jadi pesan yang sangat penting di sini di poin nomor 3 ini adalah jangan sampai kekhawatiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan rezeki itu menyebabkan kita lalai berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, tauhid ini memang dikatakan oleh para ulama adalah diyakininya dalam hati. Saya yakin panjenengan semua yakin ada Tuhan namanya Allah, kan begitu. Tapi apakah keyakinan itu semudah kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian diimplementasikan juga semudah itu? Saya yakin kalau saya itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak semudah itu juga para jemaah sekalian. Dan inilah tantangan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan umat pada saat itu dari masa jahiliyati juhala menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat para jemaah sekalian, saya hanya sedikit mereview saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita agar tidak berbuat maksiat baik yang secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Ya, ini sebagaimana lanjutannya tadi, dzalikum wasaqum bihi la'alakum taqilun. Kemudian dikatakan di situ wala taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma dhatan wala taqtulun nafsal lati haramallahu bil haq. Janganlah kalian itu berani melakukan maksiatan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ini juga masalah tauhid para jamaah sekalian. Karena ada orang melakukan maksiat itu di saat dia tersendiri, di saat dia tidak ada yang melihat, di saat dia tersendiri, itu biasanya orang melakukan kemaksiatan. Maka ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan juga kalian melakukan kemaksiatan. Saya jadi teringat dalam surat Al-Mujadilah surat 58 itu di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit serta apa yang ada di dalam bumi itu. Ma yakun min najwa thalathatin illa huwa bi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidaklah engkau perhatikan Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian juga tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang. Kemudian melainkan dialah yang keempatnya. Maksudnya kalau sampai Allah tuh ada orang berbicara 2 atau 3 orang, Allah tuh hadir di situ orang yang keempat. Kemudian dilanjutkan di situ juga, dan tidaklah ada 5 orang yang berbicara, melainkan Allah itu adalah orang yang ke-6. Kemudian juga dilanjutkan di situ, dan tidaklah ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat nanti tentang apa yang mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya akhi, ayat ini Pak jelas dalam secara letterlet ya, bahwa kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat Allah itu tidak terpantas tempat dan waktu. Saat ini mungkin kita hadir duduk di majelis seperti ini, Allah hadir bersama kita, menyaksikan kita. Tahu ini fulan hadir di majelis ilmu, fulan ini ada di tempat ini. Allah ada di sama kita saat ini. Sehingga nanti pada hari kiamat Allah akan sempurnakan, tsumma yunabbi'uhum bima alimu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat saja nanti Allah akan sempurnakan pahala itu, akan ditunjukkan, ya fulan, inilah amal yang kamu kerjakan hidup di dunia, maka akan ditunjukkan saat ini. Tentu Pak, kita harus waspadai betul. Syaitan itu senantiasa menggoda kita dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sampai Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa syaitan itu akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Syaitan akan terus menggoda kita. Sampai makanya kata para ulama, kalau kita mau bermaksiat itu silakan,
Cuman ada syaratnya. Yang pertama, ya silakan bermaksiat gitu, tapi di tempat yang Allah tidak melihat. Ya, jadi monggo kalau kita mau bermaksiat silakan, yang penting Allah tidak melihat kan begitu ya. Atau yang kedua, silakan bermaksiat tapi jangan di muka bumi. Jadi monggo panjenengan kalau memaksiat silakan cari tempat yang mana Allah di situ tidak melihat, juga bukan di buminya Allah. Ya. Ya ini jadi renungan untuk kita semua. Maknanya apa? Kata para ulama ini, mustahil sekalipun yang kita kerjakan itu sekecil apapun itu semua pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tidur, Pak. Allah memperhatikan setiap apa yang dikerjakan oleh manusia. Maka adalah seseorang itu memperhatikan apa yang dikerjakannya, tsumma latus'aluna yauma idin anin naim, karena semua itu pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dalam ayat ini juga dikatakan janganlah kita membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ini masalah ketauhidan juga, yaitu orang muslim maupun orang kafir yang ada perjanjian serta diberikan jaminan keamanan oleh muslim, ya. Jadi kayak kita di Indonesia nih, Pak. Umat Islam memang mayoritas di tengah-tengah kita, ya. Tapi di tengah-tengah kita juga ada orang-orang non muslim atau orang-orang kafir. Ya, kita tidak boleh begitu saja ya menyakiti mereka karena mereka berada di lindungan bawah pemimpin kaum muslimin. Dan juga dikatakan di sini bahwa Allah mewasiatkan kepada kita agar tidak mendekati harta anak yatim. Nah, ini juga bahaya sekali, Pak. Ini hal yang sangat penting sekali. Kadang kita terlena dengan harta anak yatim sehingga menganggap anak yatim ini belum tahu apa-apa gitu ya. Sehingga kita mampu mengendalikannya. Kalau bahasa kita sekarang itu kayak ngapusi, Pak, bujui gitu. Nah, ini bahaya sekali. Karena anak yatim itu punya biasanya peninggalan harta warisan. Nah, ini yang kita manfaatkan itu boleh dimanfaatkan hanya selama untuk ya kemaslahatannya dia, selama masih berada di bawah usia yang memang belum balik kan begitu. Kemudian yang nomor 7, kita diperintahkan untuk berlaku adil, yaitu tidak zalim, Pak. Ini dalam ayat ini juga dikatakan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut sanggupannya. Apabila kalian berbicara, bicara dengan sejujur-jujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhi janji Allah. Ini perintah dalam ayat ini juga para jamaah sekalian agar kita tidak berkezaliman. Kita harus ingat, Pak, orang muslim itu yang bertauhid itu dia tahu ada Tuhan namanya Allah. Sehingga semua yang ia kerjakan, semua yang ia lakukan itu nantinya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini, Pak, muslim mungkin jadi mayoritas gitu ya, tapi tidak boleh menjadikan kita semena-mena terhadap saudara-saudara kita yang ada di luar agama kita, ya. Orang-orang kafir itu ya, menindas mereka, berbuat kezaliman, apalagi sesama saudara muslim kita, sesama muslim. Ini haram hukumnya. Karena salah satu orang yang nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah itu adalah orang yang tidak suka berbuat kezaliman. Kita harus sadari betul para jemaah sekalian, berapa banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan ada seseorang yang akan masuk ke dalam surga namun terjanggal ya atau terhambat gitu ya, hanya karena urusannya dia bermasalah dengan sesama makhluknya. Kita, Pak, kalau berbuat masalah pada Allah Subhanahu wa taala, taubat, tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi kalau kita berzalim pada saudara muslim kita yang hubungannya dengan sesama makhluk, itu semua pasti harus diselesaikan dulu. Sampai bahasa Nabi adalah ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kalian senantiasa merasa takut terhadap kezaliman, karena kezaliman akan datang pada hari kiamat berupa kegelapan. Baik, kita lanjutkan masyarakat muslimin. Kita akan masuk yaitu tentang as-sirat. As-sirat itu jalan. Ya, kita sering mendengar as-sirat itu mungkin dalam suratul Fatihah. Ya, as-siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus kan gitu ya. As-sirat itu bukan jembatan ya, jangan disalahpahami. As-sirat itu adalah sebuah jalan. Sirat itu artinya adalah jalan kan itu ya. Maka lebih disempurnakan adalah as-siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Apa maksudnya para jamaah sekalian? Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat gitu ya. Kemudian Nabi menggaris, Pak. Menggaris gitu ya. Menggaris sebuah jalan gitu ya di tanah itu, dikatakan di situ bahwa ini adalah jalan yang lurus kan gitu ya.
ini jalannya yang terpecah belah, ini jalannya yang bercerai-berai, tapi ini adalah jalan yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip salah satu ayat, ini dalam surat Al-An'am di ayat yang 153. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Pak? Dan beliau menukil ayat ini dalam surat Al-An'am ayat yang 153. Jadi Nabi itu, Pak, sebetulnya sudah membaca, Pak, 1400 tahun yang lalu bahwa umatku ini, Pak, sepeninggalku nanti itu pasti akan timbul yang namanya perpecahan. Kita rasakan saat ini, Pak, ya. Bukan perpecahan sesama sebangsa ini, Pak, ya, tapi dari umat Islam sendiri itu kita juga sering terpecah belah, ya, hanya karena perbedaan satu dengan yang lainnya kita terpecah belah. Dan Nabi sudah gambarkan itu 1400 tahun yang lalu bahwa ada umat nanti ini, umatku ini yang dia ke kanan ini jalannya orang-orang yang suka, ya, keliru dalam perjalanannya. Ada umatku yang ke kiri ini, umatku yang selalu terpecah belah, bercerai-berai gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu, dan inilah jalan yang selamat, jalan yang lurus. Apa itu? Jalan Shiratal Mustaqim. Makanya beliau mengutip ayat ini. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya jadi teringat, Pak, ada salah satu hadis Nabi. Jadi Nabi itu pernah mengatakan Yahudi itu akan terpecah menjadi 72 golongan. 71, Pak, ya. Kemudian Nasrani menjadi 72 golongan, kan begitu. Kemudian para sahabat agak senang gitu, Pak, ya, senang, wah berarti kita aman kan gitu, umat Islam ini aman gitu, tidak akan terpecah belah kan gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayangnya kalian sendiri umat Islam itu juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Kaget para sahabat pada saat itu. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu siapa yang akan selamat ini di antara umat-umatmu ini? Siapa yang selamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh mengikuti aku, fattabi'uni, dan mengikuti jalan para sahabatku. Nah, ini kita mulai masuk, Pak, ya, bab-bab seperti ini, bab tentang bagaimana kita beragama dalam agama Islam ini. Kita sadari betul, Pak, bahwa agama Islam ini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sadari juga banyak juga umat-umat Islam itu yang harus memakai jubah kebesarannya sebagai seorang munafik yang memecah belah umat Islam sendiri di dalamnya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam satu fatwa beliau gitu, ya, yang cukup masyhur juga di tengah-tengah kita, bahwa adapun makna Shiratal Mustaqim tadi, Pak, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalan yang lurus gitu, ya, Shiratal Mustaqim, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah orang-orang yang berpegang pada kitabullah, Al-Qur'an, Pak. Kan para sahabat bingung pada saat itu, kalau jalan yang lurus ini siapa? Sedangkan bahasa Nabi itu adalah makana alihi washabi, hanya orang-orang yang ikut aku, mengikuti aku gitu, ya, dan mengikuti para sahabatku, kan begitu. Akhirnya para ulama berbagai tafsiran menafsirkan, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah orang-orang yang berpegang pada kitabullah. Ya, kitabullah tentu Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang kita bawa ini, yang kita yakini. Orang kalau berpegang pada kitabullah ini, para jamaah sekalian, hampir mustahil dia tidak mungkin, ya, tersesat, atau mungkin dia akan, ya, terhambat dalam kehidupan duniawinya. Mustahil. Orang yang berpegang teguh pada kitabullah, pada Al-Quran itu, hampir mustahil hidupnya akan tersesat. Justru jalan itulah yang akan dipilih, yang akan menyelamatkan seseorang itu dari kesesatan. Sehingga maka dikatakan oleh para ulama, orang yang berpegang pada kitabullah itulah salah satu orang yang berada di dalam Shiratal Mustaqim tadi. Orang yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dikatakan juga oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan jalan yang lurus itu atau Shiratal Mustaqim itu adalah al-Islam, Pak. Al-Islam, agama kita ini, Pak. Jadi kalau ada orang memilih agama selain agama Islam ini, secara mutlak sudah bisa dipastikan orang itu tersesat, Pak. Pasti tersesat, kan begitu. Sehingga kalau ada orang kemudian memilih
agama Islam ini sebagai agamanya, maka insya Allah dia tidak akan tersesat. Ya, maka Sami Ad-Daris mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik rujukan umat Islam itu dalam untuk beribadah itu adalah satu, Pak, kitabullah. Kemudian yang kedua apa? Ya, yaitu adalah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk kedua setelah petunjuk Al-Qur'an, kitabullah, adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Pak, yang ketiga adalah, dan ini para mujahid tentunya mereka coba menafsirkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, jalan yang lurus itu, yaitu adalah al-haq, orang-orang yang suka berpegang pada kebenaran, ya, suka berpegang pada kebenaran. Sehingga kalau ada orang yang memang suka berpegang pada kebenaran, Pak, yakin kebenaran itu, maka insya Allah dia berada dalam Shiratal Mustaqim tadi, jalan yang lurus. Tapi apakah seperti apa kebenaran itu? Karena kalau kita bicara kebenaran itu, Pak, ya, itu banyak sekali. Mungkin benar menurut saya, belum tentu benar menurut panjenengan semua, kan begitu. Atau mungkin benar menurut antum, tapi belum tentu benar menurut saya, kan begitu. Maka tolak ukur kebenaran itu adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itulah tolak ukur dari kebenaran. Kemudian yang keempat adalah yang disebutkan dari salah satu sahabat, yaitu dikatakan yang dimaksud Shiratal Mustaqim tadi itu adalah dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini pendapat ya tidak terlalu kuat, Pak, ya, karena sahabat Nabi itu banyak sekali. Bahkan Khulafaur Rasyidin sendiri masih ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun para jamaah sekalian, keempat pendapat ini tentunya tidak saling bertentangan sebetulnya, bahkan saling mendukung, karena kebenaran berada dalam Islam itu tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jamaah sekalian, yang harus kita pahami di sini ya, bahwa manhaj yang kita pilih itu ya ini manhaj salaf, Pak. Nah, salaf ini, Pak, salaf ini adalah kalau kita menurut pada Quran dan hadis ya, nas gitu ya, itu ditunjukkan kepada para sahabat. Ya, salaf itu artinya adalah bukan salafi, Pak, ya. Bukan salafi, salaf. Tidak ada golongan salaf itu, nggak ada sebetulnya. Jadi salaf itu adalah kaum terdahulu, kan gitu ya. Jadi salaf itu tidak ada. Orang kan sekarang ramai, Pak, ya. Oh, saya ini orang salafi, bukan. Ya, bukan seperti itu. Yang dimaksud salaf itu adalah umat terdahulu. Ya, saya akan coba bacakan dalil-dalilnya ya. Yang dimaksud as-salaf atau kaum terdahulu itu ada beberapa pendapat kata para ulama. Tapi yang roji, yang paling kuat adalah ditunjukkan kepada para sahabat, generasi awal para sahabat. Sampai dalam salah satu hadis, ini dalil yang pertama, Pak, ya. Dalil yang pertama adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari sahih. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu korni, pada masaku ini. Maksudnya masa para sahabat pada saat itu ya. Khairun nas korni. Tsumma alladziina yalunahum. Setelah masa sahabatku pada saat itu, yaitu masa setelahnya, tsumma alladziina yalunahum, yaitu generasi para tabi'in. Setelah itu apa lagi? Tsumma alladziina yalunahum. Setelah itu generasi setelahnya lagi, tabi'in, kan begitu. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai umat terdahulu atau salaf tadi. Dan ternyata para jamaah sekalian, ini juga dikuatkan oleh ayat dalam surat Taubah, Pak. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Jadi ulama itu sepakat yang dimaksud salaf ya, bukan salafi, Pak, ya. Salaf itu dalam surat Taubah ayat yang 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adza lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, ini maksudnya ya kaum muhajirin dan ansor pada saat itu, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi ya, jelas, Pak, ya, dimaksud salaf di sini adalah pada masa sahabat pada saat itu. Sampai Allah memuji dalam surat Taubah ini, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor.
Dua suku ini Pak yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Jadi bagaimana kita perhatikan Pak ya, luar biasanya keimanan mereka. Coba kalau kita saat ini Pak, bayangkan saja kita hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang terpencil Pak ya. Kota Mekah pada saat itu nggak begitu besar Pak ya, kecil sekali. Tiba-tiba kita tidak mengenal ya tentang dunia seperti saat ini gitu Pak ya. Tiba-tiba muncul Pak, datang satu orang ngaku Nabi. Kira-kira kita jadi Umar bin Khattab, Pak, Abu Bakar, atau jadi Abu Jahal kan gitu. Ini makanya sampai Allah puji mereka itu dalam surat At-Taubah ayat 100 ini karena saking luar biasanya keimanan mereka kepada ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sampai Pak ada mereka dengar ada seorang Nabi yang diutus, mereka tidak pakai tawar-tawar lagi, langsung beriman. Inilah makanya kenapa mereka dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, khairun nas qarni, sebaik-baik umat itu ya pada masaku ini, yaitu pada masa para sahabat. Baik, kita lanjutkan para jemaah sekalian. Tentang as-siratal mustaqim ini, Pak, adalah pagar yang mengelilingi kita, melindungi kita, menjaga ya, membentengi kita dari berbagai macam syubhat, Pak ya. Apalagi kalau saat ini itu sudah banyak sekali syubhatnya, lebih banyak malah, justru bertambah. Ada syubhat pemikiran tentang liberalisme, ya sekuler ya, atau mungkin ya pluralisme dan lain sebagainya kan begitu. Ini semakin banyak. Maka manhaj ini Pak, ini yang harus kita pilih, yang harus kita yakini bahwa kalau kita tolak ukur berpegang pada kebenaran Al-Quran dan hadis masyarakat muslimin, maka disitulah keselamatan akan kita dapatkan. Karena bisa jadi Pak, kita mungkin saat ini berada di manhaj ya Pak ya, jalan yang mungkin nggak pas ya, kita harus waspada nih para jamaah sekalian. Karena itu tadi Nabi sudah ingatkan, umatku ini juga nantinya jangan tenang-tenang saja, juga akan terpecah menjadi 73 golongan kan begitu. Tapi siapa yang selamat? Maka alihi wasabi. Memang Mbak, semua mengaku umatnya Muhammad SAW, mengaku paling dekat dengan Nabi SAW. Ya, maka tadi saya bilang ada golongan-golongan tadi itu Pak ya. Bukan golongan salafi Pak gitu. Salaf kan begitu ya. Orang terdahulu ini kita dari sini harus pahami dulu betul masalah ini. Jangan sampai kita salah memahaminya. Jadi orang-orang tadi Pak yang memang menisbatkan diri kepada orang salaf itu adalah mengikuti Pak. Mengikuti adalah generasi para sahabat. As-salaf orang-orang terdahulu. Tadi Pak, kalau kita tidak fahami tentang bab ini para jamaah sekalian, semua mengaku umatnya Muhammad. Semua mengatakan loh, ini juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua juga mengaku ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam gitu. Tapi apakah sesuai dengan tuntunan Nas dan Quran? Nah, ini harus kita fahami dulu para jamaah sekalian. Sehingga kita harus tahu mana titik letak kita dalam beragama ini. Kita harus punya satu pakem Pak, satu pedoman. Katanya kita ini mengaku ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat utama itu adalah fattabi'uni Pak. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Saya rasa gitu Pak ya. Saya kasih kesempatan dulu Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita diskusikan Pak sebelum kita masuk dalam bab selanjutnya. Monggo Pak. Jangan ragu-ragu. Ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana Ibrahim mendoakan orang tuanya. Dan Ibrahim pun juga mengatakan di surat apa itu anak dulu tentang anak empat. Kebetulan kami hanya membaca Quran dan berdoa. Sementara kami bertobat hanya kepada Allah kami akan kembali. Nah itu juga pernyataan Allah mengatakan berfirman itu bahwa Ibrahim itu mengatakan kepada bapaknya sehingga dia akan melarikan diri, akan terlepas diri. Nah itu kata-kata yang sudah kita minta selain Allah. Nah bagaimana dengan apa itu pandangan Ustaz tentang apa itu umat Islam melakukan ritual yang kemarin sudah dilakukan oleh para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi perlu kami tekankan lagi para jamaah sekalian bahwa as-salaf atau yang kita kenal dengan as-salaful ummah atau salafus soleh itu adalah penisbatan kepada para sahabat generasi awal, generasi terdahulu kan gitu. Saya tidak kapok-kapok itu ya menjelaskan bahwa jangan disalahpahami salaf itu adalah orang-orang mengaku salafi. Silakan Pak cari satu dalil pun gitu ya. Kalau ada monggo kita bisa diskusi. Jadi golongan salafi itu tidak ada sebetulnya. Orang yang mengaku menisbatkan saya ini salafi itu tidak ada sebetulnya Pak ya. Tapi yang benar adalah menisbatkan dirinya kepada generasi salaf, generasi pertama. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Mereka beribadah memurnikan ibadah itu murni hanya mengikuti para sahabat. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya diterapkan oleh para sahabat. Mengapa para jamaah sekalian? Karena ketika ada perintah ayat Allah turun, hadis Nabi turun, para sahabat yang melihat pada saat itu bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi SAW berpuasa kan begitu ya. Contoh saja, kita sholat Pak ya, sholat diperintahkan suruh ngikut siapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian itu sebagaimana melihat aku sholat, kan gitu bahasa Nabi ya. Pertanyaannya, seperti apa sholatnya Nabi itu? Siapa yang bisa menjabarkan sholatnya Nabi itu? Tentu adalah generasi para sahabat tentunya. Generasi sahabat yang pertama yang melihat langsung Nabi sholat kan begitu. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh saya ini salafi kan begitu. Ya ini monggo kita kembalikan pemahaman itu pada rujukan Al-Quran dan hadis. Pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat, naam kan begitu. Tapi jangan mengelompokkan seakan kamu ini hanya orang yang paling benar saja kan begitu. Tidak seperti itu para jamaah sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perihal ciri khas saja ya, ciri khas. Ada orang mengatakan, oh berarti orang-orang itu yang mengikuti manhaj salaf itu ciri khasnya gampang, jidatnya hitam. Ya Pak ya, saya dulu juga jidatnya hitam Pak. Celananya cingkrang, saya juga cingkrang terkadang. Tapi apakah itu karena saya mengikuti salaf, generasi sahabat? Tidak. Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Nabi mengatakan apa? Ya, jangan sampai kain itu menutupi mata kaki kan begitu. Apakah itu salah? Tentu juga tidak. Yang salah adalah kemudian orang mengatakan, oh ya, orang salaf itu gampang cirinya, jidatnya hitam kan begitu. Ini terdapat dalam tanda-tanda sujud gitu ya. Ngutip salah satu ayat dalam surat Al-Fat. Ya Pak ya. Ya, Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum kan begitu. Ternyata tafsirannya enggak seperti itu, Pak. Oh, itu jidatnya hitam karena tanda-tanda bekas sujud dalam ayat itu. Ternyata tafsirannya enggak seperti itu. Monggo, Pak, silakan dibuka semua kitab tafsir. Tapi yang dimaksud di situ adalah tanda-tandanya adalah orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW itu orang yang tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Walladzina ma'ahu asyidda' 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tetapi sesama umat Islam itu berkasih sayang. Itu tanda-tandanya seperti itu para jamaah sekalian. Kalau kemudian ada orang sholat jidatnya hitam, mohon maaf Pak ya, saya tidak menyinggung ada di sini mungkin jidatnya hitam. Itu hanya mungkin karena sensitivitas saja jidat kita, kening kita terhadap tempat sujud kita. Kemudian apa mengatakan oh kemudian itu orang yang paling bersih, orang yang paling mengikuti
terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak seperti itu. Tidak ada satupun nas Pak yang menunjukkan bahwasannya kalau jidat kita hitam, ya celana cingkrang itu kemudian orang yang sudah paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga para jamaah sekalian. Tapi semua itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Pak, bagaimana tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh para pejabat kita? Sungguh ini adalah suatu perbuatan kesyirikan. Kita nanti akan ketemu Pak dalam bab ini Pak ya, tentang bagaimana kita larangan untuk mendatangi dukun kan gitu Pak ya, melakukan amalan-amalan, bahkan bukan hanya amalan-amalan saja, istighosah yang diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk kesyirikan. Intinya Pak, sederhananya yang harus kita pahami, semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak punya rujukan wahyu dari Quran dan hadis itu akan tertolak. Awas, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Kalau kita menganggap Pak diri kita, amalan yang kita kerjakan itu, ya Ustaz tidak apa-apa, yang penting baik kan begitu ya, tidak ada larangannya, yang penting saya kerjakan baik kan begitu. Lantas apa yang tersisa dari Nabi Muhammad SAW? Katanya kita sudah memegang ayat yang cukup hafal Pak ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, kan gitu Pak ya. Hari ini telah kusempurnakan agama untukmu, sudah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu, kan begitu. Tapi ternyata masih suka berbuat agama-agama yang baru Pak, ibadah-ibadah yang baru. Nah, ini di mana kita memegang ayat ini? Kata ayatnya sudah sempurnakan begitu Pak ya. Jadi tidak seperti itu. Kemudian juga Pak, kalau kita menganggap perbuatan-perbuatan itu, ya syukur-syukur Pak perbuatan itu tidak sampai kesyirikan. Tapi kalau sampai kesyirikan ini hati-hati sekali. Man ata arafan au kahina fasaddaqa bima yaqul lam tuqballahu sholata arba'ina yaumah. Siapa yang mendatangi dukun Pak, mendatangi dukun ya, kemudian percaya apa yang disampaikan oleh dukun tadi Pak, mengerjakan amalan itu, maka sholat kita nggak akan diterima selama 40 hari. Arba'ina yaumah, 40 hari Pak. Ini para ulama membedakan ada 40 hari ke belakang ya, atau 40 hari ke depan. Maksudnya kalau 40 hari ke belakang berarti 40 hari sholatnya yang kemarin dikerjakan itu sah, tapi amalannya gugur Pak, habitat amaluhum. Atau 40 hari ke depan sholatnya tetap diterima, tapi pahalanya tidak dapat. Nah ini kita nanti akan masuk dalam bab semacam itu. Intinya Pak, monggo lindungi diri kita dengan pemahaman agama yang benar, Al-Quran dan hadis. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku tinggalkan dua perkara, yang kalian pegang dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan tersesat. Mungkin kiranya itu Pak, karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo nanti kalau mungkin ada yang mungkin ditanyakan, bisa dilanjutkan setelah pelaksanaan ibadah sholat isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan biidznillah semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak dimasukkan dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.